suku aneh yang konon pernah dijumpai oleh penjajah di masa lampau. Di masa lampau, masih terbatasnya teknologi transportasi dan komunikasi menyebabkan tidak semua tempat di dunia bisa dijamah oleh orang-orang Eropa. Oleh karena itulah, setiap kali mereka berhasil mencapai daratan baru, mereka bakal merasa takjub saat menemukan hal-hal baru yang ada di sana. Misalnya mengenai penduduk asli di tempat tersebut. Untuk membuat orang-orang di negara asalnya merasa terkesan, tidak jarang mereka sengaja melebih-lebihkan apa yang mereka lihat sehingga muncullah klaim mengenai suku berpenampilan aneh yang menghuni suatu tempat di luar Eropa. Mengenai kebenarkan klaim mereka mengenai ciri-ciri fisik aneh yang dimiliki oleh suku tersebut, tidak ada yang bisa memastikan. Berikut ini adalah 5 contoh suku berpenampilan aneh yang konon pernah dijumpai oleh orang-orang Eropa serta Cina saat melakukan perjalanan jauh ke luar negerinya. Yang pertama, suku dengan wajah di badan. Di Libya Timur pada abad ke-5 sebelum Masehi, ada suatu suku yang tidak memiliki kepala di atas leher. Namun suku tersebut memiliki mata dan mulut yang berfungsi normal di bagian dadanya. Terdengar mengada-ada, tidak demikian halnya dengan Herodotus, sejarawan Yunani kuno yang mengaku bisa menulis seperti itu karena ia mendapatkan informasi langsung dari mereka yang tinggal di Libya. Karena Herodotus hanya menuliskan informasi tersebut dengan mengutip dari orang lain, maka selalu ada kemungkinan kalau informasi tersebut tidaklah benar dan hanya merupakan hasil rekaan dari orang yang menjadi sumber informasinya. Namun hanya Herodotus bukanlah satu-satunya orang Eropa yang meyakini kalau suku tersebut benar-benar ada. Kurang lebih 4 abad kemudian, sejarawan Romawi yang bernama Pliny the Elder menyatakan kalau suku tanpa kepala memang benar-benar ada. Pliny menjelaskan kalau suku tersebut bernama Belsviae dan mereka memiliki pola hidup berpindah-pindah atau nomaden. Pliny menambahkan kalau suku tersebut memiliki perilaku yang ganas dan suka bermigrasi ke Ethiopia. Pada tahun 1211, seorang penjelajah yang bernama Farmes menjelaskan kalau ia menemukan suku tanpa kepala di sebuah pulau di Ethiopia. Farmes juga menjelaskan kalau suku tersebut memiliki tinggi 3 meter lebih. Kemudian, lebih dari 1 abad kemudian, giliran penjelajah John Mandeville yang mengaku pernah melihat suku tanpa kepala. Yang kedua, suku berkepala anjing. Seorang pakar kesehatan Yunani kuno yang bernama Ctesias mengaku pernah menjumpai suku dengan penampilan aneh saat melakukan perjalanan ke India pada abad ke-5 sebelum Masehi. Menurut kesaksiannya, suku tersebut bernama Kalisetri yang mereka memiliki kepala menyerupai anjing. Ctesias menambahkan kalau suku tersebut hanya bisa berkomunikasi dengan cara menggonggong. Anggota suku Kalstri dikabarkan bisa memahami perkataan sesama penduduk India. Namun mereka hanya bisa membalasnya dengan cara menggonggong atau mendapatkan bahasa isyarat. Oleh karena itulah mereka yang ingin berkomunikasi dengan Kalistri harus menggunakan metode komunikasi serupa. Ctesias menambahkan kalau Kalistri memiliki populasi yang cukup besar. Ia memperkirakan kalau suku tersebut beranggotakan 120.000 orang dan tinggal di kawasan pegunungan India. Ctesias bukanlah satu-satunya orang dari luar India mengaku pernah melihat manusia anjing di kawasan tersebut. Penulis asal Cina di masa dinasti Tang juga mengklaim bahwa manusia anjing benar-benar hidup di suatu lokasi dekat Tibet dan mereka dikenal dengan sebagai Supana. Yang menarik, penjelajah terkenal Marco Polo juga mengaku pernah menjumpai Kalistri yang singgah di pulau bernama Angganamain. Dalam catatan perjalanannya, Marco Polo menjelaskan kalau semua penduduk pulau Angganamain memiliki kepala menyerupai anjing. Yang ketiga adalah suku bertelinga besar. Menurut catatan sejarawan Romawi Pliny the Elder, ada suku bernama Panoti yang tinggal di pulau Saitia. Suku Panoti digambarkan memiliki penampilan yang amat aneh karena mereka memiliki daun telinga yang amat besar. Saking besarnya daun telinga yang mereka miliki, suku Panoti tidak perlu mengenakan pakaian.
Mereka hanya perlu melilitkan telinga ke sekujur badan sebagai pengganti pakaian. Kemudian pada saat waktu tidur, mereka bisa menggunakan telinganya sendiri sebagai selimut. Catatan dari Pliny tersebut terdengar begitu konyol, namun ternyata Pliny bukanlah satu-satunya orang yang meyakini keberadaan Panoti. Penulis Romawi Pomponius Mela merasa yakin kalau apa yang ditulis oleh Pliny memang benar adanya. Namun tidak seperti Pliny, Mela menulis kalau Panoti aslinya tidak tinggal di Sentia, melainkan suatu pulau yang sekarang terletak di lepas pantai Skotlandia. Selain bisa menggunakan telinganya sebagai pakaian, suku Panoti juga digambarkan bisa menggunakan telinganya sebagai payung saat cuaca terik. Mela menambahkan kalau Panoti tidak tinggal sendirian di pulau tersebut. Di pulau yang sama, suku Panoti diklaim tinggal bersama suku Hippopodes yang berpenampilan tidak kalah aneh. Pasalnya suku Hippopodes diceritakan memiliki telapak kaki menyerupai kaki kuda. Yang keempat adalah suku tanpa laki-laki. Pada abad ke-5, seorang pemuka agama Cina bernama Hui Shen melakukan pelayaran ke sebelah timur untuk mencari tahu ada apa di seberang sana. Saat ia kembali ke Cina, ia mengaku menjumpai hal-hal yang aneh. Hui mengklaim dalam pelayarannya ia mendarat di suatu tempat yang bernama Fusang. Jika merujuk pada deskripsinya, maka apa yang disebut sebagai Fusang kemungkinan terletak di pantai barat Amerika Utara. Di Fusang, Hui mengakui menjumpai suku yang anggotanya semuanya berjenis kelamin perempuan. Hui menambahkan kalau suku wanita di Fusang tubuhnya dipenuhi dengan rambut, namun memiliki wajah yang cantik. Ia juga mengklaim kalau di suku tersebut tidak ada laki-laki atau kaum perempuan bisa berkembang biak secara mandiri. Menurut penjelasan Hui, anggota suku tersebut akan berjalan ke dalam air jika ingin berkembang biak. Kemudian sesudah lebih kurang 3 atau 4 bulan, wanita tersebut akan melahirkan bayi. Hui juga mengklaim kalau bayi dari suku Fusang mendapatkan air susu dari menghisap rambut di leher ibunya. Hui sendiri ternyata bukanlah satu-satunya orang pada masa itu yang pernah menjumpai suku demikian. Seorang astronom India yang bernama Varahamihira mengaku juga pernah menjumpai suku tersebut. Namun Varahamihira mengklaim kalau suku tersebut tidak tinggal di benua Amerika, melainkan di suatu lokasi di dekat Tibet. Yang kelima, suku berkaki kambing. Satyr adalah makhluk mitologi yang digambarkan memiliki bagian tubuh atas layaknya manusia, namun kaki layaknya kambing. Namun kalau menurut sejumlah penulis Romawi dan Yunani kuno, satyr merupakan mitologi semata, tapi benar-benar ada di dunia nyata. Herodotus dan Xenophon adalah dua dari sekian banyak orang yang mengaku pernah melihat kulit satyr dengan mata kepala mereka sendiri. Keduanya mengaku pernah melihat kulit satyr di suatu kota dekat sungai Meander. Pliny the Elder juga mengklaim kalau satyr benar-benar ada. Dalam tulisannya ia menjelaskan kalau ada kawasan satyr yang hidup di bagian barat Ethiopia. Sejumlah orang Romawi selain Pliny juga mengaku pernah melihat satyr dengan sudah ditangkap oleh manusia. Pausanias adalah salah orang di antaranya. Ia mengaku kalau dirinya pernah melihat seekor satyr yang dibawa ke kota Roma setelah ditangkap di Libya. Sementara Plutarch mengaku kalau ia pernah melihat satyr yang didatangkan dari Albania. Seorang tentara Romawi yang bernama Sulla bahkan mengaku pernah menangkap satyr yang sedang terlelap. Hingga berabad-abad kemudian, klaim penangkapan satyr masih tetap bermunculan. Namun satyr diklaim sudah mengalami kepunahan pada abad keempat. Meskipun begitu, orang-orang yang hidup di masa sesudahnya mengaku masih menjumpai satyr dalam kondisi mati dan diawetkan. Saint Jerome misalnya, ia mengaku pernah melihat tubuh satyr yang sudah mati dan diawetkan di dalam timbunan garam.